Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa kaidah dalam manhajus salaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Thaniyan, kaidah yang kedua, qaidatun fil ibadat, kaidah dalam hal ibadah. Kaidah dalam hal ibadat. Ini kita masih pada bab qawaid fil manhajis salafi, kaidah dalam manhaj as-salafi. Sekarang kita masuk dalam bab ibadat. Kalau kemarin dalam bab apa? Ingkarul munkar, ya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sekarang dalam bab ibadat. Apa kaidahnya? Al-ibadat mabnaha 'ala tauqif. Ibadah itu mabnaha, ya, pondasinya, dasarnya itu, bangunannya dibangun di atas tauqif. Tauqif itu tauqifiyah maknanya. Apa makna tauqif atau tauqifiyah? Itu maknanya ibadah itu terhenti pada dalil. Kalau ada dalil baru dikerjakan. Kalau tidak ada dalil tidak dikerjakan. Itu istilahnya apa? Tauqifiyah. Di situ disebutkan di ta'liq, al-ibadat tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. La madkhala li ra'yi fiha. Tidak bisa ada jalan masuk bagi akal pada ibadat. Jadi ibadat itu tidak bisa dimasuki akal. Tugas kita apa? Terima. Ada dalil, kerjakan. Tidak ada dalil, jangan dikerjakan. Maknanya antun syi'a ibadatan bimahdil qiyas awi ra'yi. Maknanya ibadah itu tidak bisa dimasuki ra'yu, tidak bisa dimasuki akal. Itu maknanya engkau memunculkan suatu ibadah dengan dasar murni kias atau dasar akal, ra'yu. Itu tidak diperbolehkan. Fa ayyu ibadatin la budda laha min dalilin syar'i. Ibadah apapun harus dengan dalil syar'i. Wa aqallu darajatil ibadah an takuna mustahabbatan. Dan derajat ibadah yang paling minim, paling ringan, derajatnya adalah mustahabbah, sunnah. Jadi ada yang wajib ain, ada wajib kifayah, ada yang sunnah. Kemudian kata Syekh, fallahu amara bittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ ada faedah di ta'liq penting. Wal maksud bittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma kana maqsudan min fi'lihi lil qurbah la lil 'adah. Yang dimaksud dengan ittiba kepada Rasul pada perkara yang diinginkan adalah qurbah, ibadah. Bukan ada, kebiasaan. Jadi yang kita dianjurkan ittiba itu pada perkara-perkara yang sifatnya apa? Qurbah. Yang sifatnya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sifatnya adat kebiasaan, itu kita tidak diperintahkan untuk ittiba kepada Rasul. Namun kalau seandainya seseorang ngikut kepada Rasul pada perkara yang sifatnya ada, dengan niatan dia ta'assi, dengan niatan dia contoh Rasul, dia diberi pahala dengan niatnya tadi. Difahami ya? Nah, dicontohkan oleh mereka para ulama. Misalkan Rasul senang air yang segar, dingin, bukan terlalu dingin seperti es, segar ya, tidak terlalu dingin, tidak terlalu hangat. Nah, yang seperti ini ada, ya jibli. Kalau dia minum dan dengan niatkan untuk ittiba kepada Rasul, dia dapat pahala. Atau contoh misalkan yang mereka sebutkan, Rasul
seneng kalau daging kambing itu beliau seneng bagian pahanya. Ketika seseorang kalau makan kambing dia pengen bagian itu tadi dalam rangka ittiba kepada Rasul, ta'asiyan, itu diperbolehkan dan diberi pahala. Difahami? Disebutkan oleh mereka para ulama ahli usul, perbuatan Rasul itu ada yang sifatnya ibadah, ada yang sifatnya ada. Yang ada itu yang jibeli, yang memang kebiasaan beliau. Kemudian kata Syekh, qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Katakan ya Muhammad kepada mereka semua, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yuti'illaha wa rasulahu. Man syartiyah ya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya? Jawab syaratnya mana? Nazil. Yudkhilhu, dijazm. Jazm yang kedua. Siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasul, pasti Allah masukkan dia ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim. Ini keutamaan apa? Keutamaan ittiba kepada Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang ikut kepada Rasul, maka akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Kemudian, wa fis sahihain an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qabbala al-hajar al-aswad, bahwasanya Umar ini pernah mencium hajar aswad. Wa qala, lalu Umar mengatakan, inni la a'lam annaki hajarun la tadur wa la tanfa'u. Aku tahu engkau adalah batu biasa, tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah SAW qabbalaki ma qabbaltuki. Kalau bukan dulu aku pernah melihat Rasul mencium engkau, tentu aku tidak akan menciummu. Nah, mencium hajar aswad ini ya ikhwan, kalau dia bisa menciumnya itu sunnah. Itu sunnah. Dan sunnah menciumnya ini kapan? Ketika hendak mulai tawaf, pada setiap kali putaran. Kemudian juga setelah dia sholat 2 rakaat tawaf, 2 rakaat ba'da tawaf itu, yang antara makam Ibrahim dengan Ka'bah itu dilakukan dia di belakang makam Ibrahim menghadap ke arah Ka'bah. Nah, itu sunnah. Dia sholat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat dia kembali lagi ke hajar aswad, kemudian dia cium. Kalau bisa, sebagian orang jamaah umroh ini termasuk minal khata', karena dia pengen cium hajar aswad tadi, tidak dilakukan pada saat tawaf. Tergambar tuh, sudah tawaf, sudah sa'i, pengen cium dia, datang dia ke hajar aswad, nyempal, dapat ciuman atau dapat sentuhan, sudah, alhamdulillah, pacak nyentuh. Benar tak tindakan dia? Salah. Itu adalah pentingnya ilmu. Kenapa? Karena ciumannya tidak ittiba kepada Rasul. Kenapa? Ciuman yang dilakukan sama Rasul tadi bukan ciuman mutlak. Difahami? Ciuman ketika dibarengi dengan tawaf. Bukan antum maksud mencium di situ sunnah mencium hajar aswad, antum
tawaf, antum datang masuk Masjidil Haram, antum cium sekali, sudah antum pergi. Bukan. Tapi antum tawaf dibarengi dengan tawaf. Difahami? Ya, sebagian jamaah umroh ada yang seperti itu. Ya karena kurangnya ilmu kan. Apalagi desak-desakan ikhwan. Ya. Walaupun antum sudah berhasil antum tercium, ya, itu belum tentu antum bisa keluar dalam waktu cepat. Oh, didorong-dorong. Itulah kebodohan umat manusia zaman sekarang ini tadi. Ya, padahal cuman nyentuh batu, tidak ada keistimewaan. Ya. Ada taklik di bawah itu, lihat. Karena Rasulullah SAW uswatan hasanatan di Umar radhiyallahu anhu. Rasul adalah uswah hasanah bagi Umar. Wa Umar yadhkur anna hadza hajarun la yanfa'u wa la yadur. Umar menyebutkan ini adalah hajar, tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan manfaat. Lakin li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala idzan nahnu naf'al. Akan tetapi tatkala Rasul melakukannya, maka kita pun melakukannya. Wa hadza dalilun ala anna al-ibadat tauqifiyah. Ini menunjukkan dalil bahwasanya ibadah itu tauqifiyah. Wa annahu la majala lira'yi fiha. Tidak ada majal untuk ra'yu, untuk pemikiran masuk pada ibadah tersebut. Wal maksud biha huwa ta'abbud lillahi azza wajalla. Sehingga yang dimaksudkan adalah ibadah kepada Allah azza wajalla. Makanya tidak boleh dalam ibadah itu istihsanat. Istihsanat itu anggapan-anggapan baik, pola pikir menurut dia. Itu tidak diperbolehkan. Kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Siapa yang buat istihsan, anggapan ini baik, caknya kalau dikerjakan seperti ini bagus. Caknya antara adzan dan qomat ini kalau seandainya kita selawat atau kita lantunkan zikir, kayaknya bagus. Nah ini namanya istihsanat. Istihsanat ini tidak diperbolehkan. Ya, ibadah itu tauqifiyah, bukan berdasarkan istihsanat, anggapan-anggapan. Wa qad taqaddama qaulu ba'dis salaf. Sungguh telah berlalu ucapan sebagian salaf, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah kalian, janganlah kalian membuat kebid'ahan, maka sungguh kalian telah diberi cukup atau dicukupkan dengan ittiba. Kalau kalian ittiba ya sudah cukup. Sudah cukup ya ikhwan, tanpa kita harus membuat zikir-zikir yang ada. Zikir yang sudah ada riwayat dari Nabi SAW sudah banyak. Tidak perlu untuk membuat zikir baru. Kemudian puasa yang sudah ada diajarkan Rasul itu sudah banyak. Salat yang sudah diajarkan Rasul juga banyak. Tanpa harus membuat salat yang baru. Kama taqaddama anna min syarti qabulil amal, sebagaimana yang telah lalu bahwasanya syarat diterimanya amalan tajridul mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam, memurnikan mutaba'ah kepada Rasul. Apa syarat diterimanya ibadah? Dua kan? Satu ikhlas, yang kedua mutaba'ah kepada Rasul, nyontoh kepada Rasul. Wa qad ja'atin nusus al-katsira fil Qur'ani was sunnah. Sungguh telah datang nas-nas yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an dan sunnah, allati fiha al-amru bi ta'atillahi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu nas-nas yang memerintahkan untuk taat kepada Rasul dan taat kepada yang untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, banyak sekali. Wan nahyu atau wan nahyi an maksiatillahi wa maksiati wan nahyu an maksiatillahi wa maksiati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sudah banyak dalil-dalil yang menunjukkan larangan dari bermaksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasul. Itu juga banyak. Nah, coba mau ditanya dulu anak-anak tahfidzul Quran. Aiman, apa dalil perintah untuk kewajiban kita mentaati Rasul? Yang antum hafal Al-Quran. Baik.
Adakah dalil yang antum hafal kewajiban untuk mentaati Rasul? Nah, itu tadi kan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang lain Habib, kewajiban untuk mentaati Rasul. Kata Imam Ahmad mentadaburi Al-Quran, kata Imam Ahmad, aku dapati lebih dari 30 perintah untuk ittiba kepada Rasul dalam Al-Quran. Habib, Surya, siapa ini mau ditanya nih? Hakim. Wa ma atakumur rasul. Umer. Juz berapa antum sudah hafal? Yang dari belakang? 28. Sudah hafal? Sampai mujadalah. Nah, gimana ayat kelanjutan? Wa ma atakumur rasul. Apa artinya itu? Apa mer? Apa Aiman artinya? Nggak tahu. Wa ma atakumur rasul, apa yang dibawa oleh Rasul untuk kalian, ya. Fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang maka kalian tinggalkan. Fala yajuzu li ahadin ay yakhruja amma madat bihi sunnah. Maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk keluar dari perkara yang sudah berlalu padanya sunnah. Maksudnya sudah ada sunnah, maka tidak boleh bagi dia keluar dari sunnah tadi. Wadalla alil kitab wa sunnah wa kana ali salaful ummah. Itu sudah ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah dan salaful ummah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin, seorang mukminah, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, maka tidak boleh bagi dia untuk cari pilihan-pilihan yang lain. Dan itu juga ma'ruf dari kalangan salaf. Man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla li ahadin ayyada'aha li qauli ahadin minan nas, kata al-Imam Syafi'i. Siapa yang sudah nampak sunnah Rasul, maka tidak diperbolehkan dia meninggalkan sunnah tadi untuk mengambil pendapat salah seorang dari kalangan umat manusia. Kemudian asalisan, kaidah yang ketiga, qaidatun fi anna madaruddin 'alal ilmin nafi' wal 'amalis shalih. Kaidah yang ketiga dalam manhajus salafi, bahwasannya madaruddin, madar sumber agama ini, poros agama ini, 'alal ilmin nafi', pada ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ya, dan amal saleh. Inna dinal Islam madaru 'alal ilmin nafi' wal 'amalis saleh. Sesungguhnya agama Islam itu porosnya pada ilmu yang bermanfaat dan pada amal saleh. Di situ disebutkan di ta'liq di bawah, wal ilmu nafi' ma ja'a fi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang datang dalam Al-Quran dan datang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ilmul mamduh Al-Quran wa sunnah huwa ilmu syariah. Wal ilmul mamduh fil Qur'ani wa sunnah huwa ilmu syariah. Ilmu yang terpuji adalah ilmu yang ada dalam Al-Quran dan dalam sunnah. Itu adalah ilmu syariat.
Ilmu syariat. Jadi ilmu yang terpuji, ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kata para ulama, ya, ketika disebutkan pujian tentang ilmu, maka ilmu yang dimaksud apa? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Ketika disebutkan dalil dari Al-Quran, dari hadis, baik dari ayat Al-Quran atau dari hadis, antum dapati dalil yang memuji ilmu, yang menyebutkan keutamaan ilmu, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah angkat derajat orang mukmin di atas orang kafir, dan Allah angkat derajat orang yang berilmu di atas orang yang mukmin. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah itu para ulama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah ya Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama apa enggak? Sama enggak, Dok? Orang berilmu tak berilmu. Beda, gaji beda ya, Dok, ya? Nah, gaji dokter sama gaji perawat beda. Nah, itu contohnya. Gaji tukang sama kenek. Nah, antum tanya lah sama Pak Rois. Tukang itu 150.000. Kalau kenek itu udah Rizal itu 100.000. Apa yang membedakan? Skillnya. Nah, antara orang yang berilmu, muslim berilmu, muslim tidak berilmu, yang jelasnya muslim berilmu lebih tinggi. Iya enggak? Contoh misalkan, antum kalau ingin bertanya tentang permasalahan agama, pasti antum lebih percaya sama muslim yang berilmu dibandingkan muslim yang tidak punya ilmu. Itu menunjukkan tidak akan mungkin sama. Wala yujadu ahadun yastagni 'anil ilmi. Tidak didapati seseorang yang merasa cukup dari ilmu, merasa puas, tidak didapati. Wala rihla fi talabil ilmi. Juga tidak didapati seseorang yang merasa cukup dari rihla dalam mencari ilmu. Ya, seseorang itu butuh terhadap ilmu ya sampai mati. Memungkinkan kalau dia mondok tidak mungkin sampai mati. Antum punya bini, kalau sudah berkeluarga juga tidak kami izinkan tinggal di atas itu. Mano ada Gilang tinggal di atas, tidur di pucuk. Si Mus'ab, Derli, mano ada tidur di pucuk. Ya enggak? Ya, antum yang bujang-bujang, yang masih sendirian bisa mondok, tapi menuntut ilmu, ya itu berlanjut terus sampai kapan? Sampai mati. Bagaimana cara menuntut ilmu? Bisa antum mendengarkan rekaman suara audio sautiatnya masyayikh. Bisa dengan cara antum membaca qiraah bukunya para ulama. Itu termasuk bagian dari thalabul ilmi. Dan juga rihlah. Nah, ini juga butuh rihlah ya, kan? Rihlah dalam mencari ilmu. Dan rihlah itu lebih membuat seseorang fokus dalam menuntut ilmu. Lebih fokus dia. Karena jauh dari keluarga. Dia akan lebih fokus. Beda kalau antum dekat. Bolak-balik. Di sini yang tidak bolak-balik itu cuman abid. Rumahnya dekat, paling dekat lah abid. Yang tidak bolak-balik. Yang zaki termasuk yang paling sering. Coba lagi. Fasi, fasi juga jangan tanya nanti fasi. Itu termasuk yang paling sering. Sebulan sama berkali-kali. Tidak dilarang. Feros yang sering juga bolak-balik. Itu tadi. Ubay malah jadi bolak-balik dia sekarang. Hakim enggak ada. Surya enggak, yang jauh. Beda hasilnya, lebih fokus. Tapi kalau bolak-balik. Ada baik. Izin Ustaz, ngapo? Ada sepupu nak nikahan. Sepupu nak nikahan itu bukan wali. Ya enggak? Cukup pesan, antarkan makanan ke pondok, cukup seperti itu. Kalau antum wali nikah, ayo dibutuhkan untuk nak balik. Cuman sepupu nikah, bibi kawin, nak balik antum. Ya, itu jauh lebih bisa membuat fokus antum.
idza lam yakun fi baladin asy-syakhsu man ya'khudh anhu al-ilma syar'i sahih. Ya. Seseorang itu butuh kepada rihlah apabila di suatu negerinya tadi tidak didapati seseorang yang bisa dia ambil ilmunya dari ilmu syar'i yang sahih. Difahami? Antum rihlah. Kalau di kampungnya antum tidak ada pondok pesantren, tidak kati, ustadz yang ngajari tidak kati, ya antum cari mondok keluar rihlah. Jangan takut untuk rihlah. Tapi kalau ada yang jadi tidak masalah. Kadang mungkin lebih dibutuhkan kalau dekat, mungkin bisa. Kalau sakit cepat pulang mungkin. Tapi kalau tidak ada maka harus antum rihlah. Qalu, mereka para ulama mengatakan, lau istaghna ahadun an rihlah fi talabil ilmi lastaghna Nabiullah Musa alaihissalam. Kalau ada seseorang yang sudah merasa cukup dari rihlah untuk mencari ilmu, niscaya Musa adalah orang yang istaghna, tidak butuh kepada rihlah. Tapi ternyata Musa tatkala mendapati ada orang lebih berilmu dibandingkan dia, Musa rihlah untuk mencari ilmu tersebut. Kalimullah, Musa adalah kalimullah. Nazalat alaihi Taurat, turun padanya Taurat. Wa ma'adzalika lamma alima anna indal Khadir ilman laisa indahu safara ilaihi. Dalam keadaan seperti itu, tatkala Musa tahu bahwasanya Khadir memiliki ilmu yang tidak ada pada dia, safara ilaihi, Musa pun safar mencari Khadir. Khadir sudah meninggal dunia. Demikian yang disebutkan oleh para ulama. Adapun dongeng-dongeng sebagian orang yang mengatakan Khadir masih hidup, itu tidak ada dalil sama sekali. Dalil yang kuat justru sebaliknya, mengatakan Khadir sudah meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khulda." Kami tidak jadikan bagi basyarin min qablika, bagi manusia sebelum engkau ya Muhammad, al-khulda, kekekalan. Jadi tidak ada yang kekal. Semuanya pasti punah. Dikecualikan Nabiullah Isa alaihissalam. Sekarang masih hidup. Diperkuat lagi hadis Nabi SAW yang beliau pernah mengatakan, la yabqa, tidak ada tersisa lagi orang yang ada pada malam ini setelah 100 tahun kemudian dia akan hidup. Tidak ada. Pasti semuanya akan mati. Itu Rasul ucapkan di zaman beliau. Jadi kalaupun Khadir masih hidup di zaman Rasul, sekarang pun Khadir sudah meninggal dunia. Adapun dongeng sebagian orang yang mengatakan Khadir masih hidup, beliau menyukai pakaian hijau, suka datang ke tempat-tempat acara, dan di jempol sebelah kanannya itu tadi tidak ada tulangnya. Jadi kalau dia salaman itu antum tidak ada tulang. Katanya kalau ketemu salaman wong yang jempolnya ke kanan tidak kasih tulang, itu Khadir. Dan dia senang warna-warna hijau. Terus juga kalaupun Khadir masih hidup, terus apa? Kan kewajiban kita ngikut kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Khadir. Kan aneh sebenarnya. Ini pemahaman sufi, ya. Mereka meyakini Khadir masih hidup. Wa fi sirah wat tarikh min sirati sahabah wat tabi'in kaifa annahum yusafiruna yarhaluna al-wahid min misrihi ila misrin ba'idin min ajli hadithin nabi anin nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun indahu. Dan dalam sejarah sirah dan tarikh, sejarah dari sirah sahabat dan tabi'in, bagaimana mereka telah melakukan safar rihlah, ya, sendirian, min misrihi, dari negerinya, ila misrin ba'id, ke negeri yang jauh, ke tempat yang jauh, dalam rangka mencari satu hadis dari Nabi SAW yang tidak beliau dapati. Itu Jabir, ya, rihlah dari satu negeri ke negeri yang lain. Wa anna Nabi SAW lam yatlub azyada min syai'in illa minal ilmi, dan Rasul tidak meminta tambahan sesuatu melainkan tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman.
Katakan ya Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu padaku. Wa mahma ta'allamal insan fahuwa bihajatin ilal ilmi. Bagaimanapun seseorang belajar, maka dia sangat butuh terhadap ilmu. Butuh ya ikhwan. Saking luasnya ilmu ini tadi, kalaupun antum habiskan waktunya kita untuk ilmu, paling kita dapat sedikit. Kata sebagian mereka, para ulama menyebutkan, ya, kalaupun seandainya kita ini, ya, kita memberikan seluruh waktu kita untuk ilmu, ilmu itu yang kita dapatkan baru sedikit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas setiap yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Itu istilahnya di atas langit masih ada langit. Ada orang ahli fikih, ada orang ahli hadis, ada orang ahli ilmu usul, ahli ilmu mustalah, ahli qiraah. Masing-masing orang punya kemampuan, sehingga satu sama lain para ulama itu melengkapi. Tidak ada orang butuh dia menguasai seluruh bidang ilmu, jarang. Walaupun ada didapati di kalangan para ulama, dia menguasai seluruh bidang ilmu, tapi jarang. Ya, hadis dia mumpuni, mustalah, ilmu bahasa Arab, ilmu fikih. Namun tabiatnya manusia pasti ada saja lemahnya dia dalam bidang ilmu tersebut. Dan menuntut ilmu itu ibadah. Ibadah. Ketika seseorang hadir di majelis ilmu, dia duduk, semata-mata duduk loh, di majelis ilmu, itu sudah ibadah, dia diampuni dosanya. Antum masih ingat ada hadis yang kemarin kita baca, malaikat datang menjumpai Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat. Kemudian malaikat menyebutkan mereka kalau seandainya melihat surga, mereka akan semangat ibadah. Kalau seandainya melihat engkau, mereka akan semangat minta ampunan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa kepada para malaikat? Qad ghafartu lakum. Aku telah ampuni mereka. Tahu-tahu malaikat ada yang bilang, ya Rabb, wa fihim man laisa minhum. Di tengah-tengah mereka itu ada orang yang bukan tujuannya untuk mencari ilmu, cuma numpang duduk. Masih ingat antum hadis itu yang kita kajian malam-malam itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, hum la yashqa bihim jalisuhum. Itulah mereka, teman-teman duduk, yang orang yang duduk bersama mereka tidak akan menderita. Duduk saja di majelis ilmu, tidak nyatat, cuman duduk itu saja mendapatkan keutamaan. Apalagi kalau seandainya dia nyatat, dia bawa buku, dia dengarkan, dia simak, maka banyak pahala yang dia dapatkan. Nah, seperti ini, duduk di majelis ilmu, ya, dan ngantuk-ngantuk dia kan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, diangkat derajatnya, walaupun cuma ngantuk dan tidur. Saking berkahnya majelis ilmu tadi. Tak turun ketenangan. Ya enggak? Orang kalau enggak tenang pasti enggak bisa tidur. Ya enggak Nazim? Nah, menunjukkan tenangnya majelis ilmu, nyaman, merasa aman. Ya enggak? Dijagakan oleh kawan-kawannya, dijagakan oleh malaikat majelis tersebut. Saking tenangnya tidur. Antum lihat di para mujahidun disebutkan ketika mereka tidur itu menunjukkan apa? Ketenangan turun pada mereka. Orang bertempur, berkecamuk di seberang situ, dia pasukan ini bisa tidur, itu menunjukkan apa? Sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di majelis ini bukan sakinah, itu musibah. Mahma yakun as-sabab faqad fatatka durusun muhimmatun. Ya. Kapanpun ada sebab yang menghalangi antum, maka terluputkan durusun muhimmah. Contohnya seperti ini. Difahami? Ya. Nah, yang seperti ini ikhwan yang jadi masalah itu tadi. Kalau bangunnya jam 3 subuh, jam 3 subuh. Setelah pada subuh cak ini ngantuk. Itu anak toleran, maklumlah. Bangunlah mepet azan subuh. Setelah subuh ngantuk. Antum kelebihan, hulu tidurnya antum ini. Terlalu banyak tidur 8 jam. Tanyalah sama dokter Vicky. Antum sudah melebihi 8 jam. Ya, tidur di majelis, setiap majelis antum tidur. Kemudian waktu malam antum tidur. Ba'da zuhur tidur lagi, sebelum azan tidur lagi. Nyambi antara azan dan qomat pun tidur antum.
Kayaknya harus dipanggilkan si Vicky, ustadznya Vicky, bagian ruqyah. Kayaknya perlu ruqyah. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri, ma min alimin, ya, ma min alimin, tidak ada seorang alim illa wa fawqahu alimun, melainkan di atas dia ada seorang alim lagi. Difahami? Tidak ada seorang alim melainkan di atas dia itu ada yang alim lagi. Wa fawqahu alimun, dan di atas dia ada alim lagi. Hatta yantahiya al-ilmu ila Allah Subhanahu wa taala, sampai berakhir ilmu tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Kalau ada orang berilmu, ini abid orang berilmu. Di atas abid ada yang lebih berilmu, di atas yang lebih berilmu ada lagi terus. Sampai siapa yang paling berilmu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang paling berilmu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Tidak ada. Orang yang paling berilmu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap syariat Islam ini tadi. Nah, setelah beliau tidak ada yang berilmu secara mutlak. Semuanya nisbi, ya, nisbi. Walaupun Abu Bakar As-Siddiq, ya, ada ilmu yang tidak diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang diketahui oleh sahabat yang lain. Walaupun secara global Abu Bakar As-Siddiq wabil jumlah a'lamus sahabah. Difahami? A'lamus sahabah. Dalilnya apa? Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, ketika Abu Bakar menangis saat Rasul khutbah, yang Rasul mengatakan innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa ma baina ma indah fakhtara ma indah. Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan sesuatu yang ada di sisinya, namun hamba tersebut memilih apa yang ada di sisinya. Nangislah Abu Bakar As-Siddiq, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika itu, wa kana a'lamana, wa kana Abu Bakar a'lamana. Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu di kalangan kami. Diambil faedah oleh para ulama menunjukkan Abu Bakar orang yang paling berilmu, istinbatnya dan yang lainnya. Dan beliau adalah afdhalus sahabah. Namun tidak tersampaikan kepada umat ini ilmu-ilmu Abu Bakar dikarenakan umur yang pendek setelah wafatnya Rasul. Yang kedua dikarenakan sibuknya beliau dengan mengurus kekhilafaan, kepemerintahan. Al-ilmu laisa maqsudan bidzatihi. Ilmu itu bukanlah yang dimaksud secara zatnya. Jadi tujuan berilmu itu bukan adalah pinter-pinteran. Innama maqsudun min ajli ibadatillahi. Namun yang dimaksudkan adalah dalam rangka ibadah. Wal amalis saleh wa khasyatillahi subhanahu wa ta'ala. Beramal saleh dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika seseorang berilmu, yang menunjukkan derajat dia tinggi di sisi Allah adalah amal. Dia berilmu, beramal, itu mulia. Difahami? Sehingga seseorang yang memiliki ilmu dan dia ambil juga beramal, ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan berilmu bukan antum cuma sekedar dapat gelar ustadz, gelar kiai, hafizul Quran, tapi tujuan al-amal. Dan nampak buah ilmu tadi di amalan. Ketika antum beramal dengan ilmu yang antum miliki, disitulah membedakan antara orang bodoh dengan orang yang berilmu di amal. Contoh misalkan, antum punya ilmu tentang sholat rawatib. Ada orang yang tidak punya ilmu. Misalkan ada 3 orang. Si A tidak punya ilmu, tidak punya amal. Si B punya ilmu tentang keutamaan sholat rawatib, tapi tidak diamalkan. Si C punya ilmu tentang sholat rawatib, kemudian diamalkan. Ada beda enggak? Beda. Si C yang beramal itu akan lebih menonjol. Si A dengan si B enggak ada beda. Contoh misalkan, nasihin. Antum misalkan sudah tahu ilmu tentang sholat rawatib, tapi tidak antum amalkan. Surya itu tidak punya ilmu dia tentang utama sholat rawatib. Dia tidak beramal, kenapa? Karena tidak punya ilmu. Antum
sudah punya ilmu, tapi tidak antum amalkan. Ada beda enggak? Tidak ada, sama. Surya tidak sholat, antum tidak sholat. Difahami? Tidak ada perbedaan, sama-sama. Cuman bedanya ketika ditanya, Nasihin bisa bawakan dalil keutamaan sholat rawatib, Surya tidak bisa bawakan. Tapi zahirnya sama apa enggak? Sama. Santri ini hafal Al-Quran, Ubay hafizul Quran. Sudah hafal Al-Quran, rambut panjang, rokokan, ya enggak? Pakai celana lepis, hafizul Quran. Ya, ini mutun-mutun ini, jangan antum tanya. Seluruh matan, jangankan matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seluruh mutun. Ya. Hadis, kutubut tis'ah, hafal. Jangankan yang dhaif, yang maudhu dihafal sama Ubay. Maudhu'atnya Ibnu Jauzi, nah bayangkanlah. Yang sahih, yang maudhu, yang munqati, yang la aslalahu dihafalkan sama dia. Ya. Luar biasa. Ilmu usul fikih semuanya. Tapi rokokan, sepan lepis, baju kaos oblong. Pakai topi miringkan ke belakang, nongkrong dia. Ini pakai kalung. Nampak tak sebagai hafizul Quran? Tidak nampak. Tidak tahu orang kalau dia ini seorang alim ya, bukan amil, alim. Orang tidak tahu kalau dia alim. Difahami? Mungkin pernah pengalaman anak pribadi, pernah kajian ke Tambang. Di bis itu banyak para ustadz, ya, kan dibagi hari Kamis kan beberapa. Yang pakai jubah cuma anak dewek, yang lain itu baju kaos, lepis, sepatuan. Ya udah tahu anak kalau ini lulusan dari Hadramaut. Hadramaut, bro, bukan lulusan Lebung Gajah, Hadramaut. Jadi pas turun di rumah makan, dia ngomong, "Natakodah, saya makan siang." Baca besar, mana pikir ada yang model jainan juga ini. Lagi ngambil S2 di UIN, dari orang Sekayu. Ngobrol lah ya, di mana belajar? Kata dia, "Ana dulu di Al-Ahqaf." Al-Ahqaf pernah dengar kan? Ya, Al-Ahqaf. Dia dikenal di Hadramaut Al-Ahqaf sama Darul Mustafa. Kata anak-anak di Aden dulu di Darul Hadis. Sudahlah, dia anak tanya, "Mana?" "Sekayu," katanya. Tapi lagi ngambil S2 sekarang di Palembang. Ngambil S2 di UIN. Anak jenggot sepalepis, baju kaos, jenggot hilang. Nampak enggak? Oh, yang antum tanya bahasa Arab, ngaji jangan tanya, tak mungkin. Tak baca ngaji. Bahasa Arab ya juga tak mungkin. Pernah belajar mengenyam pendidikan di luar negeri. Tapi seperti itu tadi. Tidak nampak kan sosoknya? Tidak nampak. Itulah yang membedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dari amal. Sehingga kalau ketika antum belajar, kalau antum ingin terbedakan, maka harus nampak pada antum amalan. Dan ketika antum berada di pondok pesantren inilah tempat yang paling mudah bagi antum mengamalkan suatu amalan. Puasa sunnah di pondok pesantren, qiyamul lail di pondok pesantren, baca Al-Quran di pondok pesantren. Di luar pondok pesantren, jangan antum harap antum bisa untuk mengamalkan. Buktinya apa? Ketika antum pulang liburan tadi, Surya, antum pulang baca Quran berapa kali sehari? Seayat sehari. Ya. Kalau pulau, siapa yang liburan kemarin tidak niat ngaji di rumah? Aiman masih ngaji? Masih. Umar masih ngaji? Zaki? Lewat. Habib enggak di sini, dia kadang-kadang di sini. Hakim liburan kemarin masih ngaji. Sholat tepat waktu. Tidak. Subuh di rumah. Kalau subuh tidak di masjid, di rumah. Susah, karena memang susah ya. Ya Nasin, gimana kemarin? Kalau pulang kemarin, ngerojakan terus antum, baca Quran terus, berat. Sama. Apa yang antum alami juga kita ngalami dulu. Kita kan mondok dulu sama.
Makanya dulu kadang mikir kalau nak liburan tuh sungkan balik. Kalau balik itu nurun nian. Nah, makanya ketika antum berada di tempat di pondok pesantren ini, gaslah kencang-kencang. Kesempatan antum untuk khatamkan Al-Quran, kesempatan antum untuk ibadah. Dulu anak-anak secara pribadi, setelah balik dari Yaman, belum pernah anak itikaf full 10 hari. Kecuali di Yaman. Makanya ketika di Yaman kemarin, anak niatkan untuk itikaf. Kalau sudah pulang, terlalu banyak tanggung jawab. Iya enggak? Susah untuk kita ngefull itikaf siang malam 10 hari 10 malam itu tadi. Untuk itikaf susah ya, apalagi punya tanggungan anak, istri, keluarga dan yang lainnya, susah. Makanya ketika antum jadi santri, antum bisa itikaf. Kemudian sedikit lagi di sini disebutkan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka jannatul firdaus nuzulan. Ya. Surga firdaus itu merupakan tempat singgahnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman beramal soleh, maka Allah SWT akan jadikan untuk mereka apa? Wud, kecintaan. Ya. Mereka akan mendapatkan apa? Kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Fal ilmun nafi' ma'al amal as-sahih al-muwafiq li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadha huwa sabil alladzi muntahahu ila ridwanillahi wa jannatihi. Maka ilmu yang bermanfaat dibarengi dengan amal yang sahih yang mencocoki sunnah Rasulullah SAW, ini adalah jalan yang puncaknya adalah keridhaan Allah dan surganya. Man salaka sabilan yaltamisu fihi ilman sahala bihi tariqahu il jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Iya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, was-shalah munhasirun fi naw'ain. Kesolehan itu terbatas pada dua jenis. Fil ilmin nafi' wal amalis saleh. Ya. Salah, kebaikan itu terbatas pada dua jenis. Pada ilmu yang bermanfaat dan pada amal saleh. Sehingga kebaikan ya, itu ada pada dua macam. Ada pada ilmu nafi', ada pada amal saleh. Ketika seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ada pada dia amal saleh, itu petanda kebaikan ada pada dia. Ya. Ketika seseorang Masya Allah dia punya ilmu dan dia punya amal, itu kebaikan yang ada pada dia. Wa qad ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi afdal dzalik. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkara yang lebih afdal dari hal tersebut. Wa huwal huda wa dinul haq. Yaitu petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'alad dini kulli, untuk ditampakkan kepada agama ini seluruhnya. Fal huda ilmun nafi' wa dinul haq al amal salih. Al huda ilmu yang bermanfaat, dinul haq adalah amal saleh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda ay bil ilmin nafi wa dinil haq ay al amal as-salih, amal saleh. Difahami? Ini faedah tafsir dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala makna ayat walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida.
Kemudian di taklik itu disebutkan beberapa ayat, ya kan? Beberapa ayat larangan dari menyelisih Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya waspada orang-orang yang menyelisih perintahnya untuk ditimpakan kepada mereka fitnah atau ditimpakan kepada mereka azabun alim. Fitnah adalah syirik. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambil, apa yang dilarang tinggalkan. Fa ahlus sunnatil muttabi'ina lis salafis salih yakunu kalamuhum taba'an lima jaa fil Qur'ani was sunnah. Sehingga ahlus sunnah yang mengikuti as-salafus salih, kalam mereka pasti mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Wala yu'ariduna al-Qur'an was sahihas sunnah bi ara'ihim wala bi ahwa'ihim. Mereka ahlus sunnah tidak akan mungkin mempertentangkan Al-Qur'an, menentang Al-Qur'an dan menentang sunnah yang sahih dengan ara', dengan pendapat mereka, tidak pula dengan hawa nafsu mereka, wala bi ayyi syai'in minal mu'aradat, tidak pula dengan penentangan-penentangan apapun. Ya. Ahlus sunnah pasti as-sam'a wa ta'ah, sam'an wa ta'atan lil Qur'an wa li sunnati Rasul. Itu pasti ahlus sunnah. Wa qala rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, fa ahlus sunnati wal jamaah al muttabi'ina lis salafis salih la yatakallamuna fi syai'in min ad-din illa taba'an lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ittiba'an lil kitab was sunnah. Ahlus sunnati wal jamaah yang mengikuti as-salafus salih, mereka tidak akan berbicara sedikit pun dalam urusan agama melainkan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul dalam rangka mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Amma ahlul bidah fala ya'tamiduna 'alal kitabi was sunnah wa atharis salafis salih. Adapun ahlul bid'ah, mereka tidak akan bersandar kepada Al-Qur'an dan sunnah, tidak pula kepada athar as-salafus salih. Tidak mungkin ahlul bid'ah. Ya. Tapi mereka bersandar apa? Pada istihsanat wa ara' ar-rijal. Ya, ara' syuyukhihim, kalam syuyukhihim, itu yang ada pada ahlul ahwa'i wal bid'ah. Wa inna ma tamiduna 'alal aql wal lughah wal falsafah. Kata Ibnu Taimiyah, ahlul ahwa'i wal bid'ah sandaran mereka akal, lughah, falsafah. Ya, makanya ya ahlul ahwa'i wal bid'ah siap mereka menolak Al-Qur'an atau hadis kalau bertentangan dengan akal mereka. Kalaupun mereka tidak menolak, mereka takwil makna tersebut, mereka tahrif. Atau mereka mengambil sisi lughah. Itu juga poin penting. Bahasa Arab perlu diambil dari kalangan ahlus sunnah. Lugawiyin, ahli lughah dari kalangan lugawiyin, banyak dari kalangan asy'ariyah. Mereka yadussu sumumahum fi kutubil lughah. Itu banyak sekali. Itu ditanbih, ya. Ambil lughah dari kitab-kitabnya para ulama ahlus sunnah. Wal falsafah, apalagi falsafah. Ya. Falsafah ini tadi ini menyesatkan. Pemikiran ahlul kalam, falsafat itu tidak ada dalam Islam. Semuanya datang dari luar Islam. Kemudian dulu ketika Islam menyebar, buku-buku mereka itu tadi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, akhirnya banyak kaum muslimin yang membaca dari buku-buku falsafat Yunaniyah, sehingga masuklah pemikiran-pemikiran tersebut ke sebagian kaum muslimin, sehingga muncul dari pemikiran falsafat tersebut pemikiran-pemikiran Jahmiyah, pemikiran Mu'tazilah, masuk juga padanya Asy'ariyah, sehingga dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran mereka tersebut mereka membahas yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dikenal dengan falsafah al-ilahiyah. Ya, ini juga yang ditanbih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sehingga mereka menetapkan meniadakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pemikiran-pemikiran tersebut. Ya. Untuk bisa lihat keterangan bantahan-bantahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap pemikiran-pemikiran falsafah ini tadi dalam buku-buku beliau, diantaranya Naqdul Mantiq, dalam Naqdul Mantiq, dan juga diantaranya dalam buku beliau Tadmuriyah.
Di situ banyak beliau membantah pemikiran ahlul kalam yang berkaitan dengan al-asma wa sifat. Wallahu taala a'lamu bishawab. Adapun yang keempat, ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.